Selamat malam, ketemu kembali dengan saya Pak Eka. Apa kabar mahasiswa sekalian? Salam budi luhur. Kita akan memasuki pada perkuliahan ke-12. Tidak lama lagi Anda akan UAS ya, ujian akhir semester. Mudah-mudahan Anda bisa jawab. Itu ya. Mudah-mudahan ya, semoga. Dan nilainya bagus-bagus ya. Oke, kita tampilkan saja ini tampilan bagaimana perilaku konsumen itu sebenarnya tidak saja dari hal yang internal ya, yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Namun sebenarnya lebih dari itu banyak hal. Salah satunya adalah external influences ya. Jadi di sini ada faktor eksternal, faktor di mana di luar daripada lingkungan dirinya itu bisa mempengaruhi keputusan pembeli. Nah, kalau pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua ya, Bapak sudah pernah membahas bagaimana psikologi daripada konsumen sehingga akan membentuk persepsi pembelajaran, daya ingatnya, motifnya apa dia membeli hingga kepada kepribadiannya. Itu adalah psikologi pribadi yang sebenarnya masuk ke dalam internal influences, yaitu pengaruh secara internal. Nah, yang eksternal ini juga lebih juga tak kalah menarik untuk kita pelajari. Yang pertama ada budaya. Bagaimana kebiasaan masyarakat Indonesia sehingga mereka mampu dan mau membeli produk yang ditawarkan. Dalam hal ini kita sebagai vendor, kita sebagai penjual sudah seharusnya memahami bagaimana budaya orang Indonesia itu sendiri. Yang memang misalnya ya, kalau menjual produk dalam bentuk makanan, bagaimana kita menghasilkan makanan atau membuat makanan yang sifatnya itu pedas, kemudian asin, asam, karena memang kebinekaan dari masyarakat kita itu cukup beragam. Diversifikasinya cukup banyak, namun tetap ika ya. Nah, itulah yang unik dari negara kita. Nah, budaya-budaya tersebut perlu untuk kita pelajari. Misalnya saja kita ingin berdagang atau berjualan fashion, dalam hal ini adalah baju. Baju di negara kita ini yang bisa dipakai kemana-mana, pakai kerja bisa, pakai keseharian bisa, dipakai ke kantor apalagi, dan apalagi juga dipakai untuk kegiatan acara pernikahan. Misalnya baju batik ya. Baju batik dengan motivasi yang sangat banyak sekali karena Indonesia ini beragam ras, beragam suku, maka itu adalah menjadi peluang yang sangat menarik bagi kita selaku vendor, pedagang, produsen untuk menghasilkan baju batik dengan beragam variasi dan beragam style gaya. Nah, sudah menjadi suatu rahasia umum bahwasanya masyarakat Indonesia menjadikan baju batik sebagai baju nasional, ya, pakaian nasional. Dan dalam hal ini yang namanya baju batik umumnya bahannya juga bahan yang dingin, meresap keringat, kemudian ringan dan segala macam. Sehingga tak hayal, dan ini merupakan suatu bukti nyata batik-batik Indonesia yang dihasilkan oleh saudara-saudara kita baik yang bergerak di dunia UMKM atau pabrik besar-besaran mass production itu sangat disukai oleh masyarakat luar negeri. Sehingga jangan heran jika ekspor baju batik itu semakin lama semakin tumbuh berkembang ya. Ini peluang. Ini budaya. Kemudian subculture, budaya yang lebih mendetail. Misalnya saja kita akan menjual atau menawarkan makanan di mana subculture, sub budaya, sub kebiasaan yang ada di negara kita. Masyarakat Indonesia adalah terkenal dengan masyarakat yang alim, yang tahu dengan adat sopan santun, baik berperilaku maupun berucap dan segala macam. Kemudian saling menghormati dengan yang lain. Nah, ini harus kita pelajari. Misalnya saja makanan yang elegan adalah makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan tubuh. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memang dari segi fakta usia itu cukup panjang, cukup langgeng. Jadi mementingkan kesehatan. Nah, ini subculture.
Kemudian yang kedua, mungkin sebagian besar masyarakat kita adalah beragama Islam dan Nasrani. Nah, hal-hal tersebut akan menjadi peluang bagi vendor, bagi produsen untuk mengenal lebih jauh produk apa sih kalau dunia fashion yang digunakan. Kembali tadi batik, kemudian jas kemeja dan segala macam, itu menjadi peluang yang cukup menjanjikan. Demografik ini adalah masalah jumlah penduduk. Jelaslah ketika jumlah penduduk di negara kita ini banyak, maka kita tidak akan usah khawatir kalau kekurangan konsumen. Ada saja konsumen yang hadir di setiap harinya. Bisa minimal satu atau dua orang, ya lumayan. Tidak perlu kita mengeluh dan segala macam. Ya. Kemudian hal lain adalah keluarga. Kadang-kadang memang dipengaruhi oleh keluarga yang namanya konsumen. Misalnya saja ada polling pendapat yang menyatakan setiap akhir tahun sebaiknya kita pesta sate daging sapi dan segala macam. Nah, ini adalah peluang bagi vendor untuk mengetahui bagaimana sih perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh masalah eksternal, khususnya dari keluarga dan segala macam. Nah, ini juga akan membantu pihak vendor untuk menjual makanannya yang terbuat dari sapi, ya. Kemudian bagaimana aktivitas pemasaran, marketing activities. Tentu yang namanya masyarakat kita ini beragam, ada yang pergi untuk belanja pada pagi hari, ada yang siang, sore, bahkan malam. Apalagi ini sudah masuk kepada malam minggu, ya. Nah, ini penting untuk dipelajari. Nah, salah satu yang perlu, bagaimana kalau masyarakat Kota Pangkal Pinang misalnya di malam minggu itu ingin mengajak satu keluarganya untuk jalan-jalan. Nah, ini peluang bagi masyarakat kita, kalangan vendor, kalangan pedagang, untuk membuka kafe. Nah, inilah perilaku daripada Kota Pangkal Pinang, masyarakat Kota Pangkal Pinang bisa kita deteksi, ya. Sehingga dari masalah internal dan eksternal akan mengacu kepada teori pribadi, konsep pribadi dan gaya hidup. Ya. Gaya hidup masyarakat di Indonesia tidak menginginkan pakaian yang berbahan dasar wool, karena tidak cocok. Negara kita adalah negara tropis dengan hanya 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ketika kemarau, apa iya masyarakat membutuhkan jaket yang berlapis-lapis? Ya, apa iya masyarakat memesan produk-produk dengan bahan pakaian yang tidak meresap keringat? Nah, itu menjadi suatu upaya kita memahami perilaku konsumen. Nah, ini pada pertemuan kedua mulai spesifik, sehingga nanti dari konsep pribadi siapa? Konsep pribadi konsumen selaku para pembeli atau calon konsumen sekalipun, untuk mengetahui lifestyle-nya juga, ya. Sehingga nanti antara need and wants, jadi kebutuhan dan hasrat, ya, desires, atau kalau menurut saya adalah keinginan, gitu, ya. Ini akan mengacu pada proses keputusan si konsumen tersebut. Bagaimana masalah yang dialami? Apakah kalau dalam bentuk makanan itu makanannya bersih, higienis, atau justru sebaliknya? Kemudian masyarakat perlu adanya informasi yang didapat, ya minimal baca koran lah, ya. Kemudian ada evaluasi itu yang mengatakan bahwasanya produk dan jasa yang kita hasilkan itu gagal pemasaran, gitu, ya. Ini perlu harus ditarik, ya. Dan yang terakhir nanti akan ada proses post purchase, ya. Jadi sini ada proses bagaimana purna jual. Untuk itu pelayanan yang terbaik adalah pelayanan untuk menerima segala keluhan-keluhan konsumen dan mau memperbaiki apa yang menjadi kesalahan. Saya kira demikian materi malam ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam budi luhur.